Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan di malam yang ke-12 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebelum kita nanti menyimak nasihat penutup Ramadan yang akan disampaikan oleh guru kita akan bacakan dulu Dzarul Tanzil untuk esok hari, yaitu yang pertama Bapak atau Ibu Ratmini, yang kedua Bapak Eko Sumantri, yang ketiga Bapak Manaf Abdul Manaf, kemudian yang keempat Ibu Nur Hayati, kelima Bapak Sutarjo, keenam Bapak Suraji, dan yang terakhir yaitu Bapak Rahmat Guntoro. Untuk itu kepada yang telah disebut namanya untuk menjadi perhatiannya untuk esok hari memberikan takzimnya di Masjid An-Nur. Sekali lagi mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati Allah, jamaah salat tarawih Masjid Jami' An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita selalu bersyukur dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan kita mengucapkan selalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini umat Nabi Muhammad SAW sangat diberikan keistimewaan yang tidak diberikan terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Allah turunkan di dalam bulan suci yang paling mulia ini Al-Quranul Karim. Jadi bulan Ramadan udah sangat mulia, ditambah lagi kemuliaan Al-Quranul Karim. Kita sering baca atau nanti sepertiga terakhir baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adanya hanya di bulan Ramadan. Di 365 hari itu hanya 30 hari atau 29 hari itu sangat mulia. Itulah bulan suci Ramadan. Dan satu malam itu lebih mulia lagi, yaitu malam Lailatul Qadar. Tinggal kalau kita tarawih ini nggak putus-putus, insya Allah kita seperti ibadah 83 tahun. Makanya walaupun kesibukan apapun, kita misalnya pulang terlambat jam 9 atau jam 10, tetap laksanakan qiyamul lail, sholat tarawih sendiri di rumah nggak apa-apa. Jangan sampai kita tinggalkan, karena ini malam-malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita udah menginjak hari ke-12. Nggak berasa ini waktu, nanti tiba-tiba udah malam ke-20. Kalau nggak salah saya malam ke-20 atau 21, nanti kemarin lagi. Tak tahu nanti setelah 21, 22 selesai Ramadan. Apa yang harus kita lakukan dan maksimalkan? Di antaranya adalah dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nabi setiap bulan Ramadan itu khatam 1 kali. Bukannya Nabi nggak bisa 2 kali, 10 kali. Nabi ingin mencontohkan kepada umatnya yang biasa-biasa kita nih, yang awam-awam, jangan sampai tidak khatam minimal 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran.
Nah, kalau kita istiqomah setiap hari itu baca 1 juz, insya Allah 1 bulan kita khatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini banyak sabda Nabi Muhammad SAW yang memberikan keistimewaan kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang sering membacanya. Nanti di alam barzah nggak ada yang nemenin kita, nggak ada yang nyambut kita. Ini kita nih sekarang ketua RT, ada ketua RT, dihormatin, Pak RT mampir. Apalagi RW sedikit, naik sedikit RW, tunjangannya tinggi, amin. Naik lagi nanti ada kepala desa dan sebagainya. Tapi nanti ketika di alam barzah nggak ada lagi RT, RW, menteri, lurah, semuanya nggak ada jabatan, tidak ada yang menolong itu semuanya jabatan-jabatan kita. Salah satu yang menolong kita adalah hanya Al-Quranul dan amal-amal yang lain. Di antaranya Al-Quran. Mumpung kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, maka kita interaksikan diri kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan setiap huruf yang kita baca ini Al-Quran, itu nanti akan memberikan efek kepada seluruh badan kita. Jadi Al-Quran ini ketika dibaca itu akan memberikan rangsangan sehat untuk badan kita. Karena Al-Quran ini syifaun lil mu'minin, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman cirinya adalah selalu ingat kepada Allah dan selalu membaca Al-Quran. Terakhir saya cerita sedikit, ada murid saya kena penyakit lupus. Lupus itu penyakit nggak ada obatnya. Pokoknya berobat ke Cina, berobat ke Singapura, berobat ke sini, hampir habis hartanya. Akhirnya anaknya udah nggak usah berobat lagi. Insya Allah kalau misalnya mau dipanggil dah. Kata ini anak yang baru SMP. Nah saya ngajar SMP. Setelah dia udah selesai itu berobat ke sana kemari, akhirnya dia tekadkan bahwa setiap hari dia harus khatam 1 juz. Dibaca istiqomah selama 1 bulan khatam, ditambah lagi sebulan berikutnya 2 juz 1 hari, sampai 1 hari 5 juz. Walhasil ketika dia baca setiap hari 1 juz, setiap hari 2 juz, sampai menyentuh setiap hari 5 juz, dan dia istiqomah, itu penyakitnya perlahan-perlahan sembuh. Yang tadinya menurut dokter ini nggak bisa sembuhkan, tapi dengan mujizat Al-Quran itu bisa disembuhkan karena Al-Quran. Sebenarnya obat kita ini nggak usah jauh-jauh kemana-mana, nggak usah ke alternatif soal sini. Ada di depan kita yaitu Al-Quran. Obat apa saja, obat, semua obat. Jadi kalau kita yakin dan istiqomah membaca Al-Quran, semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita akan dibersihkan, dan jiwa kita ini, badan kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir hadirin, kalau mata kita nih mau terus terang, insya Allah kalau dari sekarang kita baca Al-Quran, nanti akan diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya kakek usia 86 tahun, itu sampai usia 80 tahun masih melihat biasa. Karena emang orang dulu makanannya apik-apik. Yang kedua, dia gak ngeliat macam-macam, gak ngeliat yang cakep-cakep, jarang-jarang. Kalau lagi lewat ya dilihat juga. Cuman seringnya ngeliat Al-Quran itu setiap bulan, setiap minggu khatam. Malam Jumat khatam, besok baca lagi, malam Jumat besoknya khatam. Sampai saat ini saya belum bisa mencontoh itu amalan guru-guru kita. Jadi setiap Jumat khatam. Kalau ada yang tahlilan, ini udah ada khatam belum? Belum. Sudah saya hadiahkan khatam saya untuk yang tahlil. Nah, itu sampai saat ini saya belum bisa juga. Kadang-kadang sebulan khatam, kadang-kadang 2 bulan. Tapi mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita semua diberikan pintu hati kita, taufik dan hidayah untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hidup kita mau bahagia, rumah tangga kita mau tenang bahagia, rezeki kita mau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, badan kita mau disehatkan, semua kehidupan kita ini akan dimudahkan oleh Allah sampai akhirat.
sampai di alam barzakh, sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain harus kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Itu hadisnya banyak, sampai nanti kita akan ditemenin masuk surga, diantaranya dibimbing dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita mau diselamatkan di Sirat, jembatan yang dibawanya api neraka, salah satu yang menolongnya adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya secara spesifik Allah Subhanahu wa taala menyebut bulan Ramadan dengan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Satu bulan hanya disebutkan di antara 12 bulan yang ada, hanya bulan Ramadan yang diturunkan di situ Al-Quran. Ini penegasan dari Allah bahwa umat Nabi sudah diistimewakan dengan bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan keistimewaan ini dengan kita sia-siakan Al-Qur'anul Karim. Kalau saya lihat di sini jamaah Masjid An-Nur, tapi ibu-ibu tuh yang di bawah sampai jam 7 ngaji setiap hari, betul ya? Bapak-bapaknya juga kayaknya ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah sekali lagi, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca Al-Quran juga semuanya dimudahkan oleh Allah. Ini semuanya bukan buat jamaah, sebenarnya saya nasihatin diri saya bahwa kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الخليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله من حمد ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فضلا من الله تعالى إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد فرد شهر رمضان هذه السنة لله تعالى ونسألك رزقا حلالا طيبا مباركا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العافية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك شكر على العافية نسألك الغنى عن الناس اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخصنا وتعبدنا من دوسنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم